Bismillah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang 10 hal yang mana 10 hal ini tidak akan maksimal, tidak akan sempurna tanpa 10 yang lainnya. Apakah itu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa beraktivitas dalam keadaan mudah. Kenikmatan kesehatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus menghasilkan pahala setiap saat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita panjatkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya sehingga kita digolongkan orang-orang yang beruntung daripada yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, materi kita hari ini berbicara tentang 10 hal yang mana 10 hal ini tidak akan maksimal, tidak akan sempurna tanpa 10-nya lagi. Tentu nasihat yang indah ini adalah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah. Bukan kata saya, tapi kata sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Kita semua mengenal beliau. Beliau adalah salah satu khulafa ar-rasyidin, khalifah yang menggantikan Rasulullah dalam kepemimpinannya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani daripada sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Dan nasihat yang indah ini ada dalam kitab Nasaihul Ibad, maqalah yang ketiga, bab yang ke-10 dari kitab Nasaihul Ibad. Bagi yang ingin lebih detail, ingin lebih rinci, ada di kitab Nasaihul Ibad, bab yang ke-10, maqalah yang ketiga. Baik, kita akan mulai, kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang dapat mengupgrade ilmu dan menambah amal kita. Dengan amal kita akan bertambah kebaikan. Tentunya amal saja tidak cukup tanpa dilengkapi, diawali dengan ilmunya. Hari ini kita akan tambah ilmu kita bersama-sama. Bismillah, wal maqalatu ats-tsalisah. Adapun maqalah yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu an, telah berkata Sayyidina Umar, semoga Allah meridhoinya, asyaratun minal khisal. Asyarah, ada 10 khisal, minal khisal, dari sifat-sifat. La tasluhu bi ghairi asyarah, tidak akan baik, tidak akan sempurna, tidak akan istimewa tanpa 10 hal lagi. 10 hal yang menyertainya, ya, seperti halnya penyempurnanya. Ya. La yasluhul aqlu bi ghairi wara'in. Yang pertama, kata Sayyidina Umar adalah tidak akan sempurna akal seseorang tanpa sifat wara. Apa itu wara? Wara itu Imam An-Nawawi di sini menjelaskan, ijtinabil mahzurat, menjauhkan diri, meninggalkan dari perkara-perkara yang diharamkan. Nah, orang yang ingin akalnya sempurna, maka dia harus mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah ungkapan dari Amir bin Qais, al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqq wal batil. Akal adalah cahaya yang ada dalam hati, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Nah, kalau akalnya sempurna,
dengan dia mampu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka akal ini akan berfungsi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wala amalu bi ghairi ilmin. Tidak akan sempurna sebuah amal bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda, afdalul a'mal al-ilm billah, innal ilma yanfa'uka ma'ah, qalilul amal wa kathiruh, wa innal jahlu la yanfa'uka ma'ah, qalilul amal wa la kathiruh. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, paling utama amal adalah pengetahuan tentang Allah. Yang paling utama sebuah amal adalah amal tentang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ilmu akan bermanfaat bagimu, bersamamu, baik sedikitnya amal maupun banyaknya amal. Jadi dengan ilmu, mau amalnya sedikit, mau amalnya banyak, itu akan sangat bermanfaat. Syaratnya apa? Ada ilmunya. Dan yang kedua, dan sesungguhnya kebodohan tidak akan ada manfaatnya. Baik sedikit amal maupun banyaknya amal. Jadi kata Rasulullah, dengan ilmu, amal yang sedikit maupun amal yang banyak itu akan bermanfaat. Tapi tanpa ilmu alias bodoh, jahil, maka walaupun amalnya banyak, apalagi amalnya sedikit, maka dia akan sia-sia, tidak bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala fauzu bi ghairi khasyah. Tidak akan ada keberuntungan tanpa rasa takut. Takut kepada apa? Nah, ini pertanyaannya ya. Imam An-Nawawi di sini menjelaskan, ay la yasluhul zufrah bil matlubi walan najah min halaki bi ghairi khasyatillahi ta'ala. Lagi-lagi kaitannya bukan tentang keduniaan, tapi tentang akhirat. Dalam hal ini, rasa takut yang dimaksud adalah takut akan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tidak akan menjadi baik, tidak akan mendapatkan sesuatu yang dicari, dan tidak akan menjadi baik, selamat dari kebinasaan tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut akan kebinasaan, takut akan bencana, maka itu nggak ada apa-apanya kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut itu tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mental seorang muslim yang betul-betul yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi? Wala sultanu bi ghairi adlin. Dan tidaklah menjadi baik seorang raja, seorang penguasa, seorang pejabat, seorang legislatif ataupun presiden, menteri dan sebagainya tanpa ada sifat adil. Jadi seorang pemimpin itu tidak akan dikatakan dia memimpin dengan baik tanpa keadilan yang dia jalankan. Apalagi selanjutnya, wal hasabu bi ghairi adabin. Dan tidak akan menjadi baik derajat sosial seseorang tanpa adab. Ya, orang dikatakan memiliki
sesuatu yang membanggakan dari sosialnya, dari lingkungannya, kecuali orang itu memiliki adab. Ya. Nah, orang yang beradab ini, dia nggak perlu uang buat dihormati, nggak perlu mobil mewah untuk dihormati, tidak perlu ganteng atau cantik untuk dihormati. Tapi Islam mengajarkan dengan adab, maka dia akan mulia di hadapan manusia. Lalu yang selanjutnya apa? Wala surur bi ghairi amnin, dan tidak akan ada yang menjadi baik sebuah kegembiraan tanpa keamanan. Nah, maksudnya apa di sini? La tasluhul masarratu bi ghairi sukunil qalb. Maksudnya tidak akan menjadi baik kegembiraan tanpa ketenangan hati. Ya. Jadi tidak ada istilahnya euforia, kebahagiaan tanpa adanya ketenangan hati. Misalnya dia banyak uangnya. Kalau hatinya nggak tenang, maka itu tidak akan membuat dia bahagia. Jabatannya tinggi, tapi kalau hatinya nggak tenang, dia nggak akan bahagia. Apalagi gajinya besar, kalau ketenangan hatinya tidak ada, maka dia tidak akan bahagia. Otaknya cerdas, pinter ngomongnya, maka ketika ketenangan dalam hatinya tidak ada, maka itu pun tidak akan bahagia. Demikian, nanti kita sambung di sesi selanjutnya untuk menyempurnakan yang 10 ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.